Ya, terima kasih Mas Nur Hidayat. Eh, oke, supaya holistik aja ya, Ya, kita bicara dari awal bahwa ini adalah pelanggaran putusan MK ini adalah pelanggaran konstitusi sangat serius, brutal, vulgar, di mana dari awal harusnya ini tidak boleh terjadi. Di mana pemohon-pemohon ini tidak ada legal standing, tapi kemudian disidangkan juga. Lalu kemudian bahwa setelah itu di dalam persidangan, malah persidangan ini bukannya memperbaiki konstitusi, tetapi justru melanggar konstitusi. Yaitu pertama, mengambil wewenang dari DPR, yaitu bahwa ini bukan tugas dia, bahwa ini adalah open legal policy. Jadi dia tidak boleh menginterpretasikan undang-undang, yaitu 40 tahun tapi nah, ada tapinya, tapi boleh sebagai menjabat kepala daerah. Dan yang dua ini adalah 5 hakim mengatakan boleh lima kepala daerah. Yang 2 hakim sebetulnya adalah mengatakan bahwa setingkat provinsi, yaitu gubernur, tetapi dimanipulasi bahwa di situ boleh juga sebagai kabupaten kota, setingkat kabupaten kota. Ini adalah satu pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius. Yang 4 sudah kita tahu bahwa itu menolak. Itu pertama, melanggar wewenang dari DPR. Dia membentuk norma yang seharusnya adalah wewenang dari DPR. Lalu, pelanggaran konstitusi yang sangat serius lagi adalah bahwa norma ini adalah justru melanggar konstitusi, yaitu hak asasi manusia, equality, dan sebagainya. Karena pembatasan bahwa boleh asal mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah, ini adalah bentuk diskriminasi nyata terhadap profesi yang lain atau terhadap masyarakat yang lain yang di bawah umur 40. Kenapa dosen tidak boleh? Kenapa yang gelar doktor tidak boleh? Ya, kenapa yang CEO yang mempunyai pengalaman sudah banyak, kenapa tidak boleh? Apakah mereka lebih rendah dari Gibran? Kan gitu. Ya. Nah, ini yang harus dipertanyakan gitu. Nah, jadi itu adalah satu pelanggaran sangat serius. Pelanggaran ini akan memicu krisis konstitusi. Jadi ini DPR sudah mengatakan ini tidak bisa serta-merta langsung dieksekusi. Harus ada dibawa ke DPR dulu. Ini harus Prof. Denny Indrayana mengatakan bahwa ini tidak sah. Meskipun putusan MK final, tetapi ini tidak sah. Wah, dia menceritakan kenapa tidak sah dan sebagainya. Jadi, kita ini sekarang ini sudah di dalam lingkaran krisis konstitusi. Apa jadinya kalau DPR mengatakan ini tidak bisa? Nah, jadi kita tidak ada penyelesaian itu. Ini kita akan terjebak dalam waktu dekat lagi ada krisis konstitusi kecuali kecuali Gibran tidak dicalonkan. Ya otomatis putusan yang sekarang ini akan gugur semua. Artinya tidak ada artinya. Karena apa? Karena putusan ini hanya untuk Gibran gitu. kalau ternyata Prof. Antoni Gibran ternyata tidak dicalonkan atau mungkin tidak mau atau Pak Jokowi nggak merestui dan tidak jadi calon apa-apa. Artinya keputusan MK dan ribut-ribut kita ini apa maknanya, Pak? Tidak ada maknanya. Ini malah hanya hanya apa? Hanya menciptakan satu kondisi yang sangat mempertontonkan bahwa kita ini kembali lebih buruk dari negara-negara Afrika. Khususnya adalah di bawah Jokowi, bahwa kita ini, demokrasi kita ini sangat brutal, lebih buruk dari demokrasi-demokrasi yang ada di Afrika, yaitu dengan biasanya mereka suka apa terbiasa dengan
pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Dan ini kita pelanggarannya jauh lebih buruk dari yang ada di Afrika. Itu. Nah, kita lihat kesalahan ini ada di mana. Kesalahan ini menurut saya adalah di Jokowi. Kita tahu semua, kita bolehlah semuanya beranggapan bahwa ini hak masyarakat untuk menggugat dan sebagainya, tapi tidak ada masyarakat yang berkepentingan untuk menggugat dari 40 tahun menjadi 30 tahun sebagai persyaratan capres. Jadi tidak ada gitu yang itu, kecuali ini untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Semua masyarakat Indonesia semua mengerti ke situ. Meskipun Anda boleh menolak, boleh apa segala, tapi persepsi itu sudah dibentuk gitu. Nah, saya membicarakan persepsi ini. Nah, kenapa Jokowi sampai begitu? Tadi sudah diceritakan oleh Pak Fadil Hasan bahwa dia harus selamat karena sangat banyak sekali potensi-potensi pelanggaran-pelanggaran yang akan menjadi kasus hukum. Bahkan Yusril Mahendra pernah mengatakan kalau nanti Pak Jokowi setelah lengser, saya bersedia menjadi kuasa hukumnya untuk membelanya. Jadi sudah mengatakan seperti gitu. Nah, kenapa Pak Jokowi begini? Menurut saya Pak Jokowi ini adalah mendengar hal-hal yang tidak benar, hal-hal mungkin penasehat apa segala nasihat itu yang tidak benar, yang menjerumuskan, yang tapi intinya adalah karena kenaifan dari Jokowi. Kenapa saya mengatakan kenaifan dari Jokowi? Jokowi ini kan politisi baru, kalau kita lihat dari politisi Indonesia kita, politisi Jokowi ini kan politisi kemarin sore. Jadi kalau kita lihat bahwa politisi dari sebetulnya Liga masih belum bisa masuk Liga Nasional gitu kan. Tapi itu dipaksakan menjadi Liga Nasional sehingga seolah-olah ya. Jadi Pak Jokowi ini mau lebih hebat dari Mega, mau merebut dari SBY kan gitu kan ya. Dari mau itu tadi sudah diceritakan tuh oleh Pak Fadil tuh. Jadi ini banyak, tetapi dia tidak mengukur kemampuan dia. Jadi kemampuan ini adalah membawa dia menjadi suatu yang belum pilpres, belum apa, sudah lemdak kan gitu ya Pak Fadil ya. Yaitu kalau kita lihat kunjungan Pak Jokowi ke China itu hanya mendapat liputan sedikit. Liputan yang paling besar adalah pendaftaran capres. Nah, apalagi kalau 14 Februari kita sudah tahu ada capres yang menang. Jokowi sudah tidak akan dikejar-kejar lagi gitu. Ada Jokowi di sebelah lewat juga media juga diam saja kan gitu kan. Karena sudah tidak penting lagi untuk ditanya gitu. Karena kita sudah ada presiden baru gitu. Nah, ini menurut saya adalah permasalahannya adalah di Jokowi. Dia percaya bahwa dia bisa mendorong Gibran. Ini masalah. Saya setuju dengan Pak Fadil. Seharusnya kalau Pak Jokowi mau bermain aman, harusnya dia merangkul semua 9 partai. Kalau dia sekarang masalahnya adalah seolah-olah berat kepada Prabowo, lalu semua dia menjadi musuh yang lain. Apa jadinya kalau Pak Prabowo nggak menang? Dia akan menjadi masalah besar gitu. Harusnya dia mendekati ke semuanya. Ya itu yang dianggap sebagai kenegarawanan, bahwa dia PDIPI menang dia juga bisa berteman, si ini menang dia berteman, Anies menang dia bisa berteman. Itu yang harusnya mengamankan adalah untuk menggandeng semua potensi-potensi yang bisa membuat dia masalah. Ini kegagalan yang kedua. Dia salah membaca itu, makanya seolah-olah dia kuat, dia mau bermain itu, tetapi akhirnya gagal. Sekarang ini malah ada beredar lagi Golkar mau dengan Demokrat. Kalau itu terjadi, ya habislah Jokowi. Sudah tidak didengar gitu. Sekarang begitu Cak Imin aja PKB keluar ke Anies, kita sudah lihat, Jokowi sudah tidak didengar. Nah, begitu kita tahu bahwa PDI langsung begini, sudah tidak didengar gitu. Jadi sudah tidak dengar. Ya sekali lagi, Jokowi tidak ada partai, bukan siapa-siapa yang sebentar lagi akan menjadi rakyat biasa
mudah-mudahan tidak banyak yang menuntut kasus-kasus yang masih serentetan itu ya, masih masih menunggu di pengadilan. Nah, yang serius adalah yang memicu krisis konstitusi. Tapi otomatis krisis konstitusi ini akan hilang kalau Gibran tidak dicalonkan. Jadi ini tidak ada artinya, berarti ini sudah selesai, sebetulnya hanya sebagai coba-coba saja, tetapi putusan ini tidak ada artinya, kemudian DPR mungkin bisa setelah itu mengkoreksi lagi gitu. Lalu apa dampaknya kepada ekonomi? Saat ini masih belum berdampak. Karena apa? Karena masih ada 2 tahapan lagi untuk bisa berdampak kepada ekonomi gitu. Karena ini barusan putusan MK belum tentu dicalonkan. Jadi ada 2 tahap lagi. Apakah dicalonkan? Lalu kemudian kalau dicalonkan, apakah menang? Kalau begitu menang, begitu dicalonkan, itu sudah memicu suatu ini adalah ada permasalahan konstitusi, ya sehingga kalau dia menang bisa dianggap sebagai cacat hukum. Nah, apalagi kalau dia menang. Jadi ini akan membuat investor ini pasti akan kabur. Ya, cuman yang ada mungkin investor dari China aja ya, karena memang selama ini membackup gitu kan, apapun itu. Nah, jadi kalau kita lihat investor ini masih ekonomi tidak belum berdampak. Tapi kenapa dolar sekarang udah hampir 16.000? Hari ini 15.881 sempat capai itu 15.880 ke atas. Kenapa? Karena ini adalah masalah tersendiri. Ini adalah memang masalah kalau saya sendiri adalah sudah memperkirakan bahwa Q2 ini semester 2 ini ekonomi akan melemah. Itu sudah saya tulis karena apa? Patokan saya adalah Indonesia itu ekonominya kuat tahun 2021, 2022 bukan karena kita hebat, tapi karena harga komoditas naik. Kalau kita lihat kuantitas, sama saja. Karena itu pertumbuhan ekonominya cuma 5%. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi kita 5% pun secara kuantitas memang kita kurang lebih hampir sama. Tetapi masalahnya penerimaan APBN ini akan jeblok. Dan kita punya transaksi internasional, transaksi berjalan, itu udah defisit lagi. Defisitnya semakin lama semakin besar. Karena tadi neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan itu sudah menyusut, lalu kemudian transaksi berjalan sudah mulai defisit lagi, lalu kemudian investor portfolio, financial accounts itu juga sudah keluar, sehingga dalam 5 bulan cadangan devisa kita susut 10 miliar. Cadangan devisa susut 10 miliar. Nah, dalam 5 bulan ini kita lihat penyusutan dari cadangan devisa selama 5 bulan ini itu identik dengan kemerosotan US dollar. Kalau kita lihat US dollar dari Mei juga sudah merosot, cadangan devisa kita juga dari Mei sudah merosot gitu. Nah, inilah yang membuat US dollar ini naik, ini karena ada aksi-aksi bahwa investor itu keluar. Nah, ini investor itu keluar ada 2 hal lagi. Satu adalah karena dipicu oleh defisit transaksi berjalan yang lama-lama makin besar gitu. Itu waktu kita ditopang karena karena neraca perdagangan kita sangat tinggi sekali, lalu kemudian menutupi defisit dari yang namanya primer, ya primary income, pendapatan primer. Nah ini, jadi kita akan terus melemah karena harga komoditas akan melemah, karena kita punya suku bunga internasional juga naik terus, karena inflasi masih tetap cukup tinggi, khususnya adalah untuk minyak. Lalu baru saja Bank Indonesia menaikkan suku bunga dari 5,75% menjadi 6%. Apakah akan stop? Menurut saya tidak. Dalam waktu dekat lagi, menurut saya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga lagi. Kalau ini sudah menjadi 16.000, 16.500, Bank Indonesia akan masuk lagi dan akan menaikkan lagi suku bunga.
Untuk itu kita mempunyai perusahaan korporasi mempunyai tekanan yang sangat hebat di mana bahwa kewajiban US dollar menaik dan juga kewajiban bunga akan naik dan ini akan memicu uh, uh, memicu boleh dibilang krisis yang nanti akan menjadi mungkin bisa berkembang menjadi resesi tergantung US dollarnya akan berjalan kemana. Kalau dia berjalan 16.500 menjalan ke 17.000, nah ini akan memicu krisis dan resesi. Apakah itu bisa? 16 sekarang udah 16.000, 500 perak itu sangat sedikit sekali gitu. Cuman berapa? Cuman 3% gitu dari 16.000. Ini akan bisa Indonesia hanya bisa diselamatkan, ya rupiah ini hanya bisa diselamatkan dalam waktu 6 bulan. 6 bulan ini tidak mungkin harga komoditas naik sehingga defisit kita masih terus untuk transaksi berjalan masih terus. Jadi kita mesti dapat income, inflow. Nah dari situ adalah cuma satu yang bisa membantu itu saat ini, yaitu kita punya saudara besar yaitu Xi Jinping. Kalau itu tidak ada dan Pak Jokowi ke sana mudah-mudahan dapat duit, tapi setahu saya China juga tidak mungkin memberikan cash. Oke, saya kasih project seperti kereta cepat. Apakah dia investasi di sini dengan cash? Kan tidak, keretanya kan yang dikasih. Jadi kita harus bayar kereta itu. Berapa mungkin? 80% dari total investasi, mungkin 90%, ya. Nah, itu yang kita harus bayar. Jadi tidak ada uang cash yang investasi dari China ini. Nah, itulah sementara Mas Nur.